es lilin mah cece didorong-dorong, dibantun mah dibantun kasuka jadi. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Angelika, biasa dipanggil Angel. Aku berasal dari suku Batak loh. Dengan segala kekayaan budaya yang dimiliki suku Batak, siapa sangka hatiku justru tertarik dengan cerita-cerita dari wayang, seni tradisional yang sangat khas dari Jawa. Kenapa sih kamu suka mainin wayang? Gara-gara dulu mungkin aku pernah ke Bandung. Terus mainan apa yang disodorin, aku pilihnya wayang. Wayang yang kamu pilih pertama apa? Ya kamu. Menurutku, wayang bukan cuma sebuah hiburan. Wayang adalah jendela untuk mengenal budaya, sejarah, dan moral yang sangat berharga. Dari sinilah aku mulai bermimpi menjadi seorang dalang, membagikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang luar biasa ke semua orang, termasuk teman-teman yang mungkin belum mengenalnya. Ayo teman-teman, kita menonton cerita sahabat di episode ini untuk mengikuti keseruan di Sanggar Wayang Ajen di mana? Kota Bekasi. Ya udah, ayo kita nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat semua? Ya. Selamat sore. Sore. Oke, semangat ya semuanya. Hari ini kita mulai latihan untuk persiapan pentas di Blue Plaza ya. Di tanggal 9. Jadi kita membawakan lakon apa? Lakon. Sanggar Seni Wayang Ajen, disinilah aku belajar tentang wayang. Tempat ini bukan cuma sekedar tempat belajar loh, tapi juga tempat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam seni wayang. Sanggar ini didirikan oleh Ki Dalang Wawan Ajen yang sedang mengajar aku dan teman-temanku. Beliau tidak cuma mengajarkan kami cara memainkan wayang, tapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Nama Ajen sendiri berasal dari kata agent yang berarti nilai atau value. Menggunakan kata tersebut, harapannya dapat memberi nilai lebih dalam kehidupan orang yang belajar tentang wayang. Setiap gerakan wayang, setiap cerita yang diceritakan mengandung nilai yang mendalam, baik tentang kebaikan, keberanian, persahabatan, dan masih banyak lagi. Tahukah teman, wayang sudah diakui oleh dunia loh. Pada tahun 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita, narasi, dan warisan budaya. Ini artinya wayang bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tapi juga dihargai sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Keren kan? Yo, Pandu. Pertama, nempel layar, biar jelas. Oke. Oke, terus. Oke, keras suaranya. Iya. Aku merasa sangat bangga bisa mempelajari wayang di sini. Karena aku tahu ini adalah bagian dari menjaga dan melestarikan budaya kita agar tetap hidup di masa depan. Setiap kali aku dan teman-teman berlatih, kami belajar lebih dari sekedar cerita. Ki Dalang Wawan Ajen selalu mengingatkan kami untuk menyampaikan pesan-pesan baik dengan penuh rasa, agar setiap pertunjukan tidak hanya menghibur, tapi juga menyebarkan kebaikan. Yo,
Aku senang dan bangga karena seperti menjadi bagian dari perjalanan panjang budaya Indonesia yang harus kita jaga bersama. Lewat wayang, aku belajar untuk menghargai warisan leluhur dan aku ingin membagikan semangat itu kepada teman-teman. Karena kalau kita semua ikut melestarikan kebudayaan kita, Indonesia akan tetap kaya dengan seni dan cerita yang menginspirasi. Setuju kan teman? Yuk kita terus jaga kebudayaan kita dengan bangga dan semangat. Jadi setiap wayang itu ada nadanya masing-masing buat berbicara. Contoh ini Panji Narada, Kebayan Dewa atau Kebayan Dewa. Jadi dia berbicara itu ada di nada 3 atau na. Kalau di nada 3 itu na. Nah itu. Itu buat Panji Narada, buat ngehalang misalnya. Kalau Semar biasanya buat ngehalang Semar. Suka ada di nada da atau nada ti. Ai juragan pangaula anun. Nah, itu buat Semar. Untuk menjadi dalang yang handal, selain menguasai gerakan wayang dan cerita yang disampaikan, salah satu hal yang terpenting yang harus aku pelajari adalah suara atau vokal. Mas, bedanya vokal sama kakawen itu apa ya, Mas? Oh, vokal. Vokal atau kakawen. Kalau buat vokal itu sebenarnya buat wayang ya. Itu suatu ciri dari wayang gitu. Kayak aduh aya anak ujang, itu ciri Semar. Suara yang keluar dari mulut seorang dalang bukan cuma kata-kata, tapi juga bisa membuat wayang terasa hidup. Karena wayang golek berasal dari Jawa Barat, dalam latihan suara, kami menggunakan nada dasar yang disebut daminati lada. Setiap karakter wayang memiliki suara khas yang berbeda. Dengan menggunakan daminati lada, dalang harus bisa menyesuaikan suara dengan karakter yang sedang dimainkan. Jadi cerita yang disampaikan jadi lebih hidup dan menarik. Latihan vokal ini juga melibatkan banyak teknik seperti mengatur pernapasan, kontrol suara, dan intonasi. Aku harus bisa mengubah suara tanpa membuat tenggorokan sakit karena dalang sering berbicara dan berjanji sepanjang pertunjukan. Setiap latihan membuat aku semakin percaya diri untuk membawakan cerita dengan suara yang pas. Dan yang paling penting, supaya penonton bisa merasakan emosi dari setiap cerita wayang yang aku sampaikan. Jadi kalau kamu juga mau jadi dalang, jangan lelah untuk selalu berlatih suara dengan tekun ya. Karena suara adalah kunci untuk membawa wayang menjadi semakin hidup. Oke anak-anak, jadi kalian tidak hanya belajar main wayang, tapi harus mengenal juga terkait dengan dokumentasinya. Ini loh, ya tuh, ya penghargaan. Kalian mau seperti ini? Nah, ya, nanti rajin-rajinlah belajar ya. Oke, kita lihat koleksi wayang yang cukup tua, ya, yang punya sejarah, ya. Oke, awas hati-hati ya, hati-hati jalannya. Keren kan sanggar tempatku belajar ini? Bukan cuma tempat berlatih, tapi punya banyak koleksi wayang. Wayang ini ya dulu dipakai, kata Bapak Papi, katanya waktu Bapak Papi menikah, nanggap dalang Ki Juar Partasuanda di Ciamis ya. Wayangnya ini, gitu ya. Setiap wayang di sini dirawat dengan sangat hati-hati. Kalau sedang tidak digunakan untuk pertunjukan, wayang-wayang itu selalu diplastikan dengan rapat agar tidak berdebu dan tetap awet. Kalau wayang dirawat dengan baik, akan tetap bertahan lama dan bisa digunakan lagi di masa depan. Jadi kalian juga harus belajar merawat wayang, menjaga supaya wayang tetap lestari. Jadi mencintai wayang itu dengan cara ya, bukan hanya belajar saja, tapi belajar menjaga dan merawatnya ya dengan baik ya. Oke, yuk anak-anak hati-hati sini. Yuk perpustakaan ya, sini nih. Oh lihat tuh, ya koleksinya ada buku. Oke, dari sini kumpul sini.
kata Ki Dalang Wawan Ajen, setiap wayang yang sudah ada bertahun-tahun punya kenangan dan perjalanan tersendiri. Seperti sahabat yang sudah lama bersama kita. Ketika memainkannya, kita seperti membawa cerita dan sejarah yang ada di balik wayang ini. Nah, ruangan ini walaupun juga banyak wayangnya, tapi juga tempat untuk menyimpan arsip dan dokumen. Atau disebut juga perpustakaan. Untuk melestarikan wayang, jangan lupa selalu mendokumentasikan ya karya-karya dari sekarang ya. Jadi sekarang harus rajin catat. Pernah pentas di mana, lakon apa, tanggal berapa, di mana, itu harus dicatat. Naskah-naskah yang sudah Papi kasih disimpan ya. Mendokumentasikan itu seperti membuat sebuah buku cerita tentang perjalanan kita. Mendokumentasikan juga bisa menjadi cara untuk melestarikan budaya. Bayangkan saja teman, kalau semua dalang dan pecinta wayang mendokumentasikan setiap kegiatan mendalang. Kita bisa memiliki arsip yang sangat berharga tentang sejarah wayang, pertunjukan, dan tradisi yang ada. Ini adalah cara kita untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup, bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang yang belum pernah menontonnya. Mendokumentasikan bukan cuma mengambil foto atau video, tapi juga tentang mencatat setiap momen penting dalam perjalanan kita. Dengan begitu, kita bisa melihat kemajuan kita, berbagi cerita, dan yang paling penting, membantu melestarikan seni dan budaya wayang agar terus dikenang oleh banyak orang. Seru banget kan? Yuk mulai mendokumentasikan perjalanan mendalang kita. Di sini ada berapa wayang sih? Oh, kalau wayang, alhamdulillah di sini banyak Jon ya. Juga ada selain wayang golek purwa, juga ada wayang golek cepak, ya, ada wayang golek menak. Tuh ada wayang golek pantun ya Jon, ada wayang kulit Jawa, ada wayang kulit Betawi juga gitu kan. Terus Di sini total wayangnya ada berapa? total wayangnya kalau sama yang di box di kotak semua ya kurang lebih 3.800 ya. Wah, banyak sekali ya koleksi Ki Dalang Wawan Ajen. Pasti Papi juga punya banyak cerita. Apalagi Papi sudah pernah tampil juga di berbagai negara. Salah satunya Amerika Latin. Aku mau suatu saat nanti seperti Papi. Dengan merawat wayang dengan baik, kita tidak hanya menjaga barang, tetapi juga menjaga warisan budaya kita. Melalui cara ini, kita bisa mencintai dan melestarikan wayang untuk generasi-generasi mendatang. Seru banget kan? Yuk kita semua belajar untuk merawat dan melestarikan budaya kita dengan cara yang menyenangkan. Tapi mau nanya kenapa wayang lawas itu dihargain mahal? Oh, pertanyaan yang luar biasa. Kenapa wayang lawas itu mahal? Karena satu, wayang itu unik ya. Wayang itu antik, wayang itu punya sejarah, ada nilai budayanya, ada nilai sejarahnya, ada nilai filosofinya. Dan tentu yang jelas pengrajinnya sudah tiada, sudah meninggal. Kita menghargai karya-karyanya. Jadi nilainya itu ya, nilai itu bukan hanya nominal, tapi ada nilai sejarah, ada value, gimana gitu ya. Jadi ingat ya, apa value, ada nilai ya, ada penghargaan terhadap karya. Latihan hari ini berbeda dari biasanya teman. Kali ini kami sedang mempersiapkan pertunjukan yang akan berlangsung di tengah-tengah keramaian mall di Bekasi. Aku dan teman-teman akan menjadi dalang. Ada juga tarian tradisional dan seni lainnya yang mungkin jarang terlihat di tempat seperti mall. Rasanya sangat unik dan aku merasa bahwa kami bisa membawa sesuatu yang berbeda, yang mampu mengingatkan orang-orang tentang warisan budaya yang kadang terlupakan di tengah kemajuan zaman. Walaupun aku tahu akan ada rasa gugup dan cemas saat tampil nanti, tapi aku yakin kalau apa yang kami bawa adalah sesuatu yang istimewa. Doakan kami ya teman. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang teknik dasar memegang wayang kulit. Ada beberapa bagian, ada untuk mendirikan wayang ini ya. Ada beberapa bagian wayang yang harus diperhatikan, yaitu ini dari ujung sini sampai naik ke mahkota atau kepala wayang.
Ini disebut dengan gapit. Ya, gapit. Nah, terus ini tuh namanya tuding. Jadi gagang yang membuat tangan wayang itu bergerak begini. Di Sanggar tempatku belajar tidak cuma wayang golek yang dipelajari, tapi juga ada wayang kulit. Di sini kami diberikan kesempatan untuk mendalami berbagai jenis wayang yang ada. Setiap jenis wayang memiliki karakteristik dan teknik yang berbeda. Mulai dari bagaimana cara memegang wayang, suara yang tepat untuk setiap tokoh, hingga bagaimana meletakkan wayang pada layar. Kami diajarkan bahwa setiap gerakan, setiap suara, dan setiap detail harus penuh perhatian, supaya pertunjukan wayang bisa hidup dan memukau penonton. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang permainan untuk menghidupkan wayang. Ya, kunci utama ada di dalam wayang ini. Cara memegang di dalam wayang ini seperti ini. 3 tangan di bawah, 2 tangan di badan wayang yang berfungsi untuk napas dan menggerakkan kepala seperti ini. Saat pertama kali datang, aku belajar banyak hal dari dasar. Bukan cuma tentang keterampilan teknis yang diajarkan. Kami diajarkan untuk merasakan dan memahami setiap cerita yang dibawakan oleh wayang. Aku merasa semakin terhubung dengan budaya tradisional. Aku merasa diberi kebebasan untuk memperdalam setiap jenis wayang yang ingin aku pelajari. Dan itu membuatku semakin mencintai seni ini. Yang kedua, teknik suara atau bercerita. Ya. Untuk penggawa itu lebih cenderung suara besar atau suara gangsa seperti Gatot Kaca. Hei, urang kudu cing pakai kancing sarincet pakai ikat. Cing prihatna jeung hati-hati. Ya, itu suara gangsa. Ya, itu dalam bersuara. Coba, siapa yang tahu? Angel, ini wayang apa? Wayang Gatot Kaca. Oke, yang biasa dimainin ya. Ini asal muasalnya dari kayu. Kayu apa? Bukan, kayu jengjing. Kayu jinjing. Ya, kayu albasiah. Koleksi wayang di Sanggar ini memang luar biasa banyak, dan sebagian besar diantaranya adalah karya Kang Wawan. Aku dan teman-teman mau lihat Kang Wawan hebat sekali, tangannya lihai mengukir setiap detail dengan penuh ketelitian. Setiap wayang yang dia buat terasa hidup, terlihat sederhana tapi memiliki keindahan dalam kedalaman dalam setiap goresannya. Setiap wayang yang dibuatnya punya keunikan, mulai dari tokoh-tokoh klasik sampai yang lebih modern, semua dengan gaya yang khas. Selain menjadi koleksi, wayang-wayang ini juga sering dicari oleh para tamu yang datang ke sini. Banyak yang ingin belajar membuat wayang, dan tak sedikit dari mereka yang berharap bisa membawa pulang karya Kang Wawan sebagai kenang-kenangan. Waktu yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Anak-anak dari Sanggar Seni Wayang Ajen akan tampil dengan semangat. Semua latihan dan persiapan selama ini akan diuji dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional. Di atas panggung, kami tidak hanya menampilkan wayang seperti yang biasa dilihat orang-orang. Kami juga akan membawa keindahan dan keberagaman budaya Indonesia dalam satu pertunjukan yang luar biasa. Ada tarian Nusantara, pameran wayang, dan juga parade budaya yang menggambarkan keberagaman yang ada di negeri ini. Setiap kali aku menceritakan kisah wayang kepada teman-temanku, mereka tak hanya terpesona oleh cerita yang aku sampaikan, tapi juga oleh pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Aku ingin mereka tahu bahwa wayang itu bukan sekedar hiburan, tapi juga sebuah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Tapi yang paling menarik, kami membawa sebuah kolaborasi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Wayang golek dan wayang kulit beradu dalam harmoni yang sempurna.
Yang membuat aku semakin bangga juga adalah kami tidak cuma terdiri dari anak-anak saja. Ada juga para remaja hingga dewasa yang ikut bersemangat menunjukkan kecintaan kami terhadap kebudayaan Indonesia. Dari yang muda sampai yang lebih tua, kami sama-sama ingin membuat penonton kagum dan yang lebih penting lagi terinspirasi untuk jatuh cinta pada seni dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itu semua belum cukup, ada satu hal yang benar-benar membuat kami berbeda dari yang lain. Sesuatu yang lebih besar, lebih spektakuler, wayang Jumbo Debring. Kamu bisa lihat kan betapa besarnya ini. Jumbo jelas menunjukkan ukuran yang besar, sedangkan Debring adalah gabungan dua kata dalam bahasa Sunda. Gede yang berarti besar dan hebring yang artinya spektakuler. Wayang Jumbo Debring adalah karya dari Ki Dalang Wawan Ajen yang terinspirasi dari berbagai elemen budaya seperti wayang golek, badawang, ogoh-ogoh, dan ondel-ondel. Wayang Jumbo Debring bukan cuma sekedar inovasi dalam dunia pewayangan, tapi juga simbol dari bagaimana seni tradisional dapat berkembang dengan memadukan unsur-unsur modern. Ini adalah cara kami menjaga warisan budaya, menyatukan hati dan semangat untuk menunjukkan betapa berharganya kesenian tradisional kita. Sebagai anak-anak Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya kita. Meskipun mungkin kita berasal dari suku yang berbeda-beda, setiap suku, setiap daerah memiliki kekayaan budayanya sendiri. Dan kalau digabungkan, membentuk teka-teki indah yang disebut Indonesia. Kalau kita semua ikut melestarikan budaya, seperti yang aku coba lakukan dengan wayang, itu artinya kita ikut menjaga identitas kita sebagai bangsa yang besar. Dan aku yakin Indonesia akan semakin kaya, berwarna, dan dihormati oleh dunia. Yuk kita terus berbagi cerita, bernyanyi, menari, dan bermain alat musik tradisional agar kebudayaan Indonesia tetap hidup dalam hati setiap generasi. Kita adalah penerus yang memiliki peran besar untuk menjaga keindahan warisan bangsa Indonesia.